pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Belum kan, tapi kita mulai saja ya, karena sudah jam. Kurang 2 menit. Oke, kita awali tema kita hari ini dengan doa. Nurul Aida, sudah. Nurul Aida pimpin kita dalam doa. Nurul Anissa ya? Sorry. Ya, Ibu. Ya, maaf salah. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa saya menurut agama saya, yaitu Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nurul. Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur karena masih diberi kesehatan untuk kita berdua. Kita semua bertatap muka pada hari ini, pertemuan ke-15 ya. Kalau tidak salah ke-15. Oke, seperti janji kita minggu lalu, bahwa 2 kali pertemuan ini kita pakai untuk UAS ya. UAS-nya adalah presentasi kelompok. Bahan yang sudah benar ya? Atau tidak? Iya, betul. Saya sudah lupa. Oke. Tadi statistik matematika juga sudah presentasi. Oke, silakan dulu siapa yang atur berapa kelompok hari ini. Satunya kelompok sisanya minggu depan. Kelompok 1, Ibu, tentang analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi, Ibu. Ya, silakan makainya presentasikan dan share screen. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis variansi 2 arah tanpa interaksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Aisyah Humairah Harsaid, yang kedua Dian Vanita Lulubale, yang ketiga Martasian Alarenda Banlos, saya sendiri, yang keempat Priscilia Tiara Bura, dan yang kelima Sesti Lestiane Snai. Berikut adalah tabel keterangan yang diperlukan sebelum mengerjakan soal. Di bagian kanannya adalah keterangan dari rumus-rumus. Rumus yang pertama yaitu JKT atau jumlah kuadrat total, didapat dari sigma nilai kolom ke I baris ke J dikurangi dengan rata-rata keseluruhan sampel. Yang kedua yaitu JKB atau jumlah kuadrat baris didapat dari jumlah kolom dikali dengan sigma dari rata-rata dari sampel baris dikurangi rata-rata keseluruhan sampel dikuadratkan. Yang ketiga yaitu JKK atau jumlah kuadrat kolom. Didapat dari jumlah baris dikali sigma dari rata-rata dari sampel kolom dikurangi dengan rata-rata keseluruhan sampel dikuadratkan. Kemudian JKE atau jumlah kuadrat error didapat dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kolom dikurangi lagi dengan jumlah kuadrat baris. Yang berikut adalah MSB atau rata-rata kuadrat baris didapat dari jumlah kuadrat baris dibagi dengan jumlah baris kurang 1. Yang berikut adalah rata-rata kuadrat kolom didapat dari
bukan JKB tapi JKK atau jumlah kuadrat kolom dibagi dengan jumlah kolom dikurangi 1. Dan yang terakhir adalah MSE atau rata-rata kuadrat error sama dengan jumlah kuadrat error dibagi dengan jumlah kolom kurang 1 dikali dengan jumlah baris kurang 1. Kita masuk pada contoh soal. Tabel di bawah ini menunjukkan penghasilan tahun pertama sarjana dalam juta yang dipengaruhi oleh 2 faktor berbeda, yaitu urutan prestasi dan 5 kombinasi universitas. Pada tingkat signifikan 5%, ujilah apakah rata-rata penghasilannya adalah sama. Teman-teman bisa lihat pada share screen-nya, di sini terdapat urutan prestasi yaitu terbaik, menengah, rendah, dan terdapat 5 universitas. Faktor pertama, terdapat 3 faktor pertama, yaitu urutan prestasi terbaik, menengah, terendah, dan faktor kedua yaitu jumlah kolomnya ada 5, yaitu universitas 1 sampai universitas ke-5. Nah, total urutan prestasi universitas 1 adalah 57, universitas 2 adalah 48, universitas ketiga adalah 39, universitas keempat totalnya adalah 36, dan universitas kelima totalnya adalah 30. Untuk total dari urutan prestasi terbaik kelima universitas adalah 80, total urutan prestasi menengah kelima universitas adalah 70, dan total urutan prestasi terendah kelima universitas adalah 60. Total keseluruhannya adalah 210. Kita masuk pada langkah penyelesaian. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Untuk faktor 1, H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Untuk H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Jika H0 diterima, maka rata-rata penghasilan pada faktor prestasi adalah sama. Jika H0-nya ditolak, maka H1 diterima, berarti rata-rata penghasilan pada faktor prestasi adalah tidak sama. Untuk faktor kedua, H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4, dan tidak sama dengan mu5. Jika H0 diterima, maka rata-rata penghasilan pada faktor universitas adalah sama. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima, berarti rata-rata penghasilan pada faktor universitas adalah tidak sama. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata alfa dan tabel F. Taraf nyatanya adalah 5%, berarti 0,05. Untuk faktor pertama, derajat bebas 1A sama dengan jumlah baris dikurangi 1. Karena jumlah baris 3, maka 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan derajat bebas 2 sama dengan jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Jumlah kolomnya 5 dan jumlah barisnya 3, maka 5 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga F tabelnya sama dengan F alfa derajat bebas 1A, derajat bebas 2A sama dengan 4,46. Untuk faktor kedua, derajat bebas 1B sama dengan jumlah kolom dikurangi 1. Jumlah kolomnya 5, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan derajat bebas 2 sama dengan jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1 sama dengan 5 kurang 1 dikali 3 kurang 1 atau 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga F tabelnya F alfa derajat bebas 1B derajat bebas 2 sama dengan 3,84. Langkah ketiga ialah membuat tabel ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Untuk sumber variansi baris atau faktor 1, derajat bebasnya yaitu jumlah baris dikurangi 1. Kemudian untuk mencari rata-rata kuadrat baris yaitu jumlah kuadrat baris dibagi dengan
jumlah baris dikurangi 1. Untuk sumber variansi kolom atau faktor 2, derajat bebasnya yaitu jumlah kolom dikurangi 1. Kemudian untuk mencari rata-rata kuadrat kolom yaitu jumlah kuadrat kolom dibagi dengan jumlah kolom dikurangi 1. Untuk sumber variansi error, derajat bebasnya dicari dengan jumlah kolom dikurangi 1 dikali dengan jumlah baris dikurangi 1. Untuk mencari rata-rata kuadrat errornya, yaitu jumlah kuadrat error dibagi dengan jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Untuk totalnya, derajat bebas dicari dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dikurangi 1. Maka F hitung 1 didapat dari rata-rata kuadrat baris dibagi dengan rata-rata kuadrat error. Kemudian F hitung 2 dicari dengan rata-rata kuadrat kolom dibagi dengan rata-rata kuadrat error. Nah, sebelum membuat tabel ANOVA 2 arah tersebut, tentunya kita memerlukan tabel bantu ANOVA 2 arah berdasarkan masalah pada soal tersebut. Dahulu untuk memperjelas data-data yang diperlukan sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya. Berikut adalah tabel bantu untuk penyelesaian masalah. Bagian baris terakhirnya adalah rata-rata sampel dari Universitas 1, Universitas 2, sampai Universitas kelima. Rata-rata XI1 atau rata-rata baris pertama. Rata-rata kolom pertama yaitu 19 didapat dari 20 ditambah 19 ditambah 18 dibagi 3. Begitu pula untuk Universitas kedua. Rata-rata kolom keduanya adalah 16. Universitas ketiga rata-rata kolomnya adalah 13. Universitas keempat rata-rata kolomnya adalah 12. Dan Universitas kelima rata-rata kolomnya adalah 10. Untuk barisnya XJ1 atau rata-rata baris pertama yaitu 16 didapat dari menjumlahkan 20, 18, 16, 14 tambah 12. Kemudian dibagi dengan 5 hasilnya 16. Kemudian rata-rata baris kedua adalah 14 dan rata-rata baris ketiga adalah 12. Kemudian rata-rata keseluruhan sampel ialah 14. Rata-rata tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh data dalam sel kategori baru dibagi 15. Kita masuk dalam mencari JKT atau jumlah kuadrat total. Dicari dengan sigma XIJ dikurangi sigma rata-rata keseluruhan sampel. Nah, XIJ ini maksudnya sampel pada baris pertama. Baris pertama, kolom pertama dikurangi dengan 14, kemudian dikuadratkan dengan 2, lalu dijumlahkan dengan sampel pada baris pertama, kolom kedua, dikurangi dengan 14, lalu dikuadratkan 2, kemudian dijumlahkan dengan sampel pada baris pertama, kolom ketiga, dikurangi dengan 14, kemudian dikuadratkan dengan 2, begitu seterusnya sampai dijumlahkan dengan sampel pada baris ketiga, kolom kelima, yaitu 8, dikurangi dengan 14, kemudian dikuadratkan, kemudian dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya yaitu 36 ditambah 16 ditambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 25 seterusnya sampai ditambah 36 menghasilkan 194. Yang berikut adalah mencari jumlah kuadrat baris. Dicari dengan jumlah kolom dikali dengan sigma dari rata-rata baris dikurangi rata-rata sampel pada baris dikurangi dengan rata-rata keseluruhan sampel dipangkatkan dengan 2. Nah, jumlah kolom adalah 5 dikali dengan sigma dari jumlah rata-rata baris pertama yaitu 16 dikurangi dengan
jumlah rata-rata keseluruhan sampel yaitu 14 dipangkatkan 2 dijumlahkan dengan rata-rata baris kedua yaitu 14 dikurangi dengan rata-rata keseluruhan sampel yaitu 14 dipangkatkan dengan 2 kemudian dijumlahkan lagi dengan rata-rata baris ketiga dikurangi dengan rata-rata keseluruhan sampel yaitu 12 kurang 4 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 5 dikali dengan 4 tambah 0 tambah 4 sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40. Yang berikut adalah mencari jumlah kuadrat kolom. Dicari dengan jumlah baris dikali dengan sigma rata-rata kolom dikurangi dengan rata-rata keseluruhan sampel dipangkatkan 2. Nah, jumlah barisnya adalah 3 dikali dengan sigma rata-rata kolom pertama yaitu tidak usah dibaca per itunya. Baik, Ibu. Jumlah kuadrat kolom rumusnya B dikalikan sigma setiap data dikurangi rata-rata kuadratkan. B-nya 3, hasilnya seperti itu 150. Itu nanti kita hadirkan dengan kolom. Oke. Baik, Ibu. Jadi jumlah kuadrat kolomnya yaitu 3 kali 50 sama dengan 150. Untuk jumlah kuadrat errornya yaitu didapat dari jumlah kuadrat total 194 dikurangi jumlah kuadrat bebas baris yaitu jumlah kuadrat kolom yaitu 150 dikurangi dengan jumlah kuadrat baris yaitu 40 sama dengan 4. Berikut diperoleh tabel ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Yang pertama untuk sumber variansi urutan prestasi atau faktor 1. JKB-nya adalah 40, derajat bebasnya adalah 2, rata-rata kuadrat barisnya adalah 20. Untuk sumber variansi universitas atau faktor kedua, jumlah kuadrat kolomnya adalah 150, derajat bebasnya adalah 4, rata-rata kuadrat kolom yaitu 37,5. Untuk sumber variansi error atau galat, JKE-nya sama dengan 4, derajat bebasnya sama dengan 8, dan rata-rata kuadrat errornya sama dengan 0,5. Untuk sumber variansi total, JKT-nya 194, derajat bebasnya jumlah baris dikali jumlah kolom dikurangi 1 sama dengan 14. Maka F hitung satunya rata-rata kuadrat baris yaitu 20 dibagi dengan rata-rata kuadrat error yaitu 0,5 sama dengan 40. Kemudian F hitung 2-nya rata-rata kuadrat kolomnya 37,5 dibagi dengan rata-rata kuadrat errornya yaitu 0,5 menghasilkan 75. Yang berikut adalah langkah untuk kriteria pengujian. Untuk faktor 1, H0 diterima jika F hitung 1 lebih kecil sama dengan 4,46. H0 ditolak jika F hitung 1 lebih besar 4,46. Untuk faktor kedua, H0 diterima jika F hitung 2 lebih kecil sama dengan 3,84. Kemudian H0 ditolak jika F hitung 2 lebih besar dari 3,84. Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Untuk faktor 1, karena F hitung 1 lebih besar dari F tabel, di mana 40 lebih besar dari 4,46, maka tolak H0. Artinya, rata-rata populasi penghasilan sarjana tahun pertama untuk urutan prestasi tidak semuanya sama. Dan untuk faktor kedua, karena F hitung 2 lebih besar dari F tabel, di mana 75 lebih besar dari 3,84, maka tolak H0. Artinya, rata-rata populasi penghasilan sarjana tahun pertama untuk kelima universitas tidak semua sama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Marta Banlo, terima kasih kelompok 2. Saya tidak terlalu banyak memberikan komentar. Oh, kelompok 1 ya, karena ini ujian, tetapi karena ANOVA 2 arah tanpa interaksi belum pernah kita diskusikan dalam perkuliahan, maka saya sedikit memberikan gambaran
Jadi kita sudah tahu kenapa kita melakukan analisis variansi, karena variabel yang kita amati lebih dari 2. Itu pertama, yang sudah satu arah yang beberapa minggu lalu kita pelajari. Kemudian kenapa ada 2 arah? 2 arah itu kalau satu arah kemarin kita hanya memperhatikan beda kolom saja. Ya toh? Ada 3 kolom. Melihat bedanya kolom 1, 2, atau 3. Tetapi hari ini 2 arah karena mengartikan kolom dan baris. Ya, ada sekian baris, ada sekian kolom variabel, ada sekian baris variabel. Itu yang mau dilihat. Apakah setiap baris itu berbeda, apakah setiap kolom berbeda. Itu maksudnya ANAFA 2 arah tanpa interaksi. Artinya kita tidak memperhatikan hubungan atau interaksi antara variabel baris dan kolom. Itu bedanya ya. Kalau satu arah kemarin kita hanya memperhatikan beda antar kolom saja, tapi kalau ini 2 arah memperhatikan beda antar apa? Antar kolom dan antar baris. Makanya ada 2 hipotesis. Hipotesis untuk baris saja, hipotesis untuk kolom saja. Supaya tidak kacau, sebenarnya kalau membuat hipotesis itu untuk baris itu mu, untuk kolom beta, begitu ya. Jadi kamu di sini semuanya mu, nanti mu 1 yang di faktor 1 dikira sama dengan mu 1 di faktor 2, padahal berbeda. Ya toh? Mu 1 di faktor 1 adalah untuk kolom, mu 1 di faktor kedua itu untuk apa? Baris. Sehingga besok kalau membuat hipotesis statistiknya lebih baik dengan notasi yang berbeda. Ya toh? Kalau ada 3 faktor berarti ya ada alfa, beta, dan gamma. Oke, good job kelompok 1, terima kasih. Ya, kemarin kita janji semua kelompok kah? Semua kelompok presentasi? Iya, Ibu. Ya, oke. Sekarang kelompok berapa yang siap? Silakan Lucia atur. Kelompok 6, Ibu. Oke, kelompok 6. Hari ini cukup 3 atau 4 kelompok saja. Kita total berapa kelompok? 7 toh? 8, Ibu. Ada 8, Ibu. Hari ini 4. Ya, oke. Sip. Hari ini 4 kelompok. Sekarang kelompok 6. Oke, silakan. Wakilnya presentasi dan share. Oh, itu kita tidak bisa lihat itu. Bisa baca tidak yang lain ini? Oh, nah. Oh, terbalik. Ya, oke, lanjut. Baik, selamat. Ya, begini. Selamat pagi. Karis, kau tidak usah baca teorinya, ya toh, langsung saja soalnya. Nanti saya menjelaskan. Oke. Itu tidak usah, langsung saja contoh kamu contoh kasus itu ya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membahas kasus dari analisis variansi 2 arah dengan interaksi. Nah, contoh kasus di sini, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh pada prestasi siswa, dan apakah ada interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Diketahui data sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa barisnya itu terdiri atas 4. Di situ ada tingkat aktivitas ekstrakurikuler, F1, T1, T2, T3, dan T4. Terus untuk kolomnya sendiri ada 3, tingkat ekonomi keluarga, V1, V2, dan V3. Dan juga jumlah sebelumnya, Mikael. Dan juga jumlah dari jumlah sampel dari pasangan T1 dan F1 itu berjumlah 3. Terus untuk total sendiri, untuk total baris yang pertama itu 607 didapat dari jumlah setiap sampel yang ada pada baris pertama. Begitu baris kedua, ketiga, dan juga keempat. Terus juga total untuk kolom V1 itu 723, yaitu jumlah dari seluruh sampel yang ada pada V1. Terus untuk totalnya,
total keseluruhannya itu jumlah dari semua sampel yang ada, 2110. Lanjut. Nah, yang pertama kita perlu menentukan hipotesisnya. Untuk baris di sini hipotesis nolnya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh antara tingkat ekstrakurikuler dengan prestasi belajar siswa. Terus hipotesis alternatifnya itu sekurang-kurangnya ada satu alfa yang tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh antara ekstrakurikuler dengan tingkat belajar siswa. Untuk bagian kolomnya sendiri, hipotesis nolnya itu B1 sama dengan B2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, yaitu ada pengaruh antara tingkat ekonomi dengan prestasi belajar siswa. Untuk hipotesis alternatifnya itu sekurang-kurangnya ada beta J tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh antara tingkat ekonomi dan juga prestasi belajar siswa. Nah, untuk yang ketiga ini terkait dengan interaksi antara ekonomi dan juga ekstrakurikuler terhadap belajar siswa. Nah, untuk hipotesis nolnya itu alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sampai dengan alfa beta 43 itu sama dengan 0, artinya adanya tidak ada interaksi antara ekstrakurikuler dan juga tingkat ekonomi. Terus hipotesis alternatifnya itu sekurang-kurangnya ada alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan F tabelnya. Dengan taraf signifikansi itu tadi diketahui 5%, sehingga alfanya itu 0,05. Nah, untuk yang pertama itu untuk untuk barisnya itu F alfa B kurang 1 B kali K dikali N kurang 1 itu teman-teman bisa lihat bahwa F tabel untuk barisnya sendiri adalah 3,1, di mana akan H0 ditolak ketika F1-nya itu lebih besar daripada 3,01. Nah, untuk kolomnya sendiri itu hasilnya F tabel untuk kolom sendiri 3,40, di mana H0 akan ditolak ketika F2-nya, F hitung 2-nya itu lebih besar daripada F tabel 2 atau F kolomnya itu F2 lebih besar 3,40. Dan untuk yang ketiga itu adalah untuk interaksi, di mana F tabel untuk interaksi sendiri 2,51, di mana H0 akan ditolak ketika F hitung interaksinya itu lebih besar daripada F tabelnya. Selanjutnya, kemudian kita akan masuk pada perhitungan. Perhitungan pertama itu JKT atau jumlah kuadrat total, atau biasa disebut dengan sum square total. Itu dicari dengan jumlah seluruh sampel dikuadratkan, masing-masing sampel dikuadratkan dikurang dengan total kuadrat dibagi jumlah baris dibagi jumlah kuadrat total dengan rumus seperti itu. Hasilnya 377. Begitu ya? Baik. Langsung ya? Ya. Oke. Nah, jumlah kuadrat total dengan rumus seperti itu didapatkan hasil 377. Nah, yang kedua jumlah kuadrat baris dengan rumus sigma dari total baris dibagi jumlah baris dikali jumlah seluruh sampel dikurang total kuadrat dibagi jumlah baris dikali jumlah kolom dikali jumlah seluruh sampel itu sama dengan 1157. Nah, yang ketiga jumlah kuadrat kolom itu dengan rumus sigma dari total kolomnya sendiri dibagi. Tidak usah dibaca, rumusnya tidak usah dibaca. Kami sudah bisa membaca, jadi kamu langsung jumlah kuadrat kolom, rumus seperti di layar, hasil terakhirnya begitu. Baik, Ibu. Yang ketiga jumlah kuadrat kolom dengan rumus seperti di layar itu hasilnya 350.
Dan untuk jumlah kuadrat rumus yang ada di layar hasilnya 771, dan yang terakhir jumlah kuadrat errornya dengan rumus yang ada di layar itu sama dengan 1501. Nah, kemudian kita mencari mean square-nya atau kuadrat rata-ratanya. Yang pertama itu S1 kuadrat dengan rumus yang ada di layar itu hasilnya 385,67. Yang kedua S2 kuadrat atau itu mean square kuadrat dari kolom, itu rumusnya rumus yang ada di layar Rumusnya hasilnya kalau 175. sedikit dibaca, kalau ini tidak tahu presentasi. Jadi rumusnya itu kalau sedikit dibaca, kalau yang banyak kayak begitu tak usah dibaca, ya sedikit tidak membaca toh. Jadi S1 kuadrat itu baris dibagi derajat bebas, S2 kuadrat jumlah kolom dibagi derajat bebas gitu, supaya kita dengar juga, oh ternyata S1 itu baris dulu, terus kolom baris begitu. Oke, silakan. Baik, saya ulangi. Untuk selanjutnya kita mencari mean square-nya atau kuadrat rata-ratanya. Nah, yang pertama itu mean square dari barisnya S1 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat baris dibagi dengan derajat bebasnya sama dengan 1157 dibagi 4 dikurang 1, hasilnya 385,67. Yang kedua kita akan mencari mean square dari kolomnya. S2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kolom dibagi dengan derajat bebasnya sama dengan 350 dibagi 3 dikurang 1 sama dengan 175. Yang ketiga kita mencari mean square dari baris dan kolomnya sama dengan jumlah kuadrat baris kolom sama dengan dibagi derajat bebasnya sama dengan 771 dibagi 6 sama dengan 128,5. Dan yang terakhir kita mencari mean square dari mean square errornya atau jumlah atau kuadrat rata-rata errornya sama dengan jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebas sama dengan 1501 dibagi 24 sama dengan 62,54. Selanjutnya kita mencari F hitungnya. Yang pertama untuk F hitung barisnya, di situ mean square rumusnya F1 sama dengan mean square baris dibagi dengan mean square error sama dengan 385,67 dibagi 62,54, hasilnya 6,17. Nah, tadi kita ketahui F1 tabelnya sama dengan 3,01 dan juga kita telah mengetahui F hitung satunya 6,17, didapatkan F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, maka H0 ditolak. Kemudian untuk bagian kolomnya, F hitungnya mean square kolom dibagi dengan mean square error sama dengan 175 dibagi 62,54, hasilnya 2,8. Nah, 2,8 F hitungnya artinya lebih kecil daripada F tabelnya, maka H0 diterima. Dan untuk yang ketiga itu mean square baris kolom, F hitungnya mean square baris kolom dikuadratkan dibagi dengan mean square error sama dengan 128,5 dibagi 62,54 sama dengan 2,05. Nah, artinya F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya, maka H0 diterima. Nah, yang terakhir kita menyimpulkan, menarik kesimpulan. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita kerjakan dapat disimpulkan bahwa tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar, tingkat ekonomi tidak berpengaruh pada prestasi siswa, dan adanya interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Itu jangan dianu dulu ya. Itu bukan F1 semua, F1, F2, F3. Kan begitu Karis? Ya. Mana F1 semua? Ibu, ada kesalahan penitikan. F hitung pertama itu artinya adalah F hitung untuk melihat hipotesis pertama. Gitu? Hipotesis pertama itu adalah baris, memperhatikan beda baris. Kemudian F hitung kedua, ini F2, ini baris kedua, ini F2, adalah memperhatikan
F hitung yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hipotesis kedua, yaitu perbedaan kolom. Begitu toh? Kemudian F hitung ketiga, ini kan F hitung semua ini. F hitung ketiga ini untuk melihat menjawab permasalahan dalam hipotesis yang ketiga, yaitu ada interaksi antara baris dan kolom. Begitu toh? Oke, jadi ANAVA dua arah dengan interaksi ini artinya seperti yang saya katakan tadi awal, kita memperhatikan ada beda antara kolom dengan baris dan diperhatikan juga apakah ada hubungan antara baris dan kolom tadi. Pertama dilihat dulu barisnya ada perbedaan tidak. Ternyata di sini untuk barisnya ditolak, ya berarti tidak ada perbedaan. Kemudian yang untuk melihat ke kolom ternyata diterima, berarti tidak ada perbedaan di kolom. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, interaksi antara baris dan kolom ternyata diterima, berarti ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya, tidak ada interaksi ya. Oh, ada interaksi antara ekonomi dan ekstrakurikuler. Oke, saya maunya kalau kamu sudah menghitung secara manual satu-satu seperti ini, buat dalam tabel ANAVA. Nah, tabel ANAVA dengan seperti yang kelompok berapa tadi? 1 tadi itu. Ada sumber variasinya, JKB, JKK, JKBK, JKT. Kemudian ada derajat bebas, ada mean square error-nya, F hitungnya, kemudian ada kesimpulannya, ya terhadap F tabel begitu. Tidak salah, tetapi ini belum terlalu spesifik. Kalau orang matematik itu maunya dibuat dalam bentuk tabel semuanya, supaya cepat melihatnya. Ya, makanya kan penyajian data statistik itu kan dibuat dalam bentuk tabel, diagram, gitu. Itu tujuannya supaya membacanya cepat. Ini tidak salah, tetapi kurang praktis. Dan kamu menyimpulkan dari sini ke sini juga terlalu lompat. Orang kan sudah lupa hipotesisnya apa di awal tadi itu, ya, mesti diungkap dulu baru disimpulkan. Oke, good job, terima kasih kelompok 6. Kelompok yang lain silakan Lucia atur dulu. Berikutnya kelompok 3, Ibu. Jadi kelompok 1 yang presentasi Banlo benar, Marta Banlo. Iya, Ibu. Yang konsentrasi, yang presentasi kelompok 6 ini tadi Karis, benar? Benar, Ibu. Ya, kadang-kadang kamu pakai nama akunnya orang lain, mukanya kau, akun A, muka B kadang-kadang. Ini kamu punya akun sendiri semua toh. Karena saya baca nama kadang-kadang mukanya beda. Oke, karena nilainya berbeda untuk yang presentasi ya. Yang presentasi nilainya lebih tinggi daripada anggota kelompok. Begitu. Oke, silakan kelompok berapa sekarang? Kelompok 3, Ibu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk melakukan presentasi. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Apakah Nisa boleh ke slide yang pertama? Yang pertama, Damaris Dolorosa Dewi Pakerengo. Anggota kelompok yang kedua Maria Sergiana Ari, yang ketiga Nurul Anissa Rahmawati, yang keempat Yosua Tafuli, dan yang kelima saya sendiri Maria Gai. Baik, karena tabel analisis variansi dua arah tanpa interaksi telah dijelaskan secara umum oleh kelompok 1, maka kami langsung menjelaskannya di contoh soal. Data berikut ini adalah nilai akhir yang dicapai oleh 4 mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus, kimia, bahasa Inggris, dan agama. Lakukan analisis varians dan gunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji hipotesis bahwa A. Keempat mata kuliah itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama, yang B, keempat mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang sama.
kita lihat dari tabel bahwa terdapat 4 baris, yaitu mahasiswa yang pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, dan mahasiswa keempat, serta terdapat 4 kolom untuk mewakili 4 mata kuliah, yaitu kalkulus, kimia, bahasa Inggris, dan agama. Dari tabel, kita dapat melihat totalnya, total dari baris dan total dari kolom. Lanjut ke slide berikutnya. Sehingga untuk hipotesisnya, hipotesis yang pertama, H0 sama dengan keempat mata kuliah itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama, di mana alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan titik-titik sama dengan alfa J. Sementara H1 sama dengan sekurang-kurangnya satu mata kuliah tidak sama. Sehingga H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada satu alfa I tidak sama dengan alfa J. Hipotesis yang kedua, di mana H0 sama dengan keempat mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang sama. H0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan titik-titik, sama dengan beta J. Kemudian satunya sama dengan sekurang-kurangnya satu mahasiswa mempunyai kemampuan tidak sama, di mana H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada satu BI tidak sama dengan BJ. Langkah yang kedua, taraf nyata atau alfa. Di sini kami menggunakan taraf signifikansi 5% sama dengan 0,05. Sehingga nilai F tabelnya, yang pertama untuk baris, P1 sama dengan B kurang 1, di mana B merupakan jumlah dari baris, di mana pada tabel tersebut jumlah baris adalah 4, sehingga didapat V1 sama dengan 3. Kemudian V2-nya, kemudian untuk kolomnya, V1 sama dengan K kurang 1. Mohon maaf, di situ terdapat kesalahan pengetikan, di mana jumlah kolom tersebut adalah 4, sehingga didapat V1-nya sama dengan 3. Sehingga untuk nilai F alfa, V1, V2 sama dengan F 0,05 dari 3,9 sama dengan 3,86. Slide berikutnya. Langkah yang ketiga adalah kriteria pengujian. A. H0 diterima apabila F0 lebih kecil sama dengan 3,86 dan ditolak apabila F0 lebih besar dari 3,86. Yang ke B. H0 diterima apabila F0 lebih kecil sama dengan 3,86 dan ditolak apabila F0 lebih besar dari 3,86. Langkah yang keempat adalah perhitungan. Perhitungan di sini kita menggunakan rumus JKT, JKB, JKK, dan JKG, di mana rumusnya telah dijelaskan daripada presentasi kelompok 1, sehingga didapat nilai JKT sesuai dengan tabel tadi adalah 1921,75, nilai JKB-nya adalah 1342,25, JKK adalah 188,75, sehingga JKG atau jumlah kuadrat galak atau jumlah kuadrat errornya didapat dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dikurangi jumlah kuadrat kolom, sehingga didapat nilai jumlah kuadrat galaknya adalah 390,75. Untuk perhitungan ini, kita memasukkan kembali nilai tengah baris, nilai tengah kolom, galat, serta totalnya. Di mana jumlah kuadrat baris tadi adalah 1342,25 dengan derajat bebasnya 3 didapat dari jumlah baris dikurangi 1, sehingga didapat kuadrat tengahnya atau mean square baris dari JKB dibagi DBB atau derajat baris sama dengan 447,42. Kemudian untuk nilai tengah kolomnya didapat dari jumlah kuadrat kolom atau JKT tadi, di mana pada perhitungan didapat 188,75
Kemudian derajat bebas kolomnya adalah 3 didapat dari jumlah kolom dikurang 1, sehingga didapat kuadrat tengahnya atau mean square dari kolom adalah 188,75 dibagi 3 sama dengan 62,92. Kemudian galatnya tadi adalah atau error 390,75 dengan derajat bebasnya 9 didapat dari jumlah baris kurang 1 dikali jumlah kolom kurang 1, sehingga didapat kuadrat tengahnya 390,75 dibagi 9 sama dengan 43,42. Kemudian untuk F hitungnya, F1 sama dengan 10,43. 10,43 didapat dari kuadrat tengah baris dibagi dengan galat, dan F2 sama dengan 1,45 didapat dari kuadrat tengah kolom dibagi galat. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa A, F hitung sama dengan F1 sama dengan 10,3 lebih besar dari F tabel tadi, yaitu 3,86, maka tolak H0, bahwa keempat mata kuliah mempunyai tingkat kesulitan yang tidak sama. Dan B, F2 hitung sama dengan 1,45 lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,86, maka terima H0 bahwa keempat mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Sedikit catatan dari saya, kamu tadi waktu menuliskan hipotesisnya untuk hipotesis satunya, jangan apa tadi coba kau tayangkan slide 1. Ini sebenarnya ujian tidak boleh kasih tahu, tapi saya tidak mau kamu membuat kesalahan. Ya, ini kamu punya terlalu kecil, tadi bagus, ini jelek sekali kecil. Ini, aduh, ya, tidak boleh H0 sama dengan alfa 1, apa sama dengan alfa 2 sama dengan titik-titik alfa I sampai berapa? Memangnya kau punya sampai I, tak berhingga. Kau punya contoh soal sampai berapa tadi? Berapa baris, berapa kolom? Iya Ibu, hanya 4 Ibu. Iya, kamu kan bukan kasih teori di situ, kamu menjawab satu kasus. Kecuali kamu masih kasih teori di atas tentang alfa 2 arah, itu boleh, hipotesisnya sampai I. Ya, toh kan kita tidak tahu berapa variabel yang diamati. Kau sudah jelas mengamati 4 variabel baris. Kolom apa? Baris atau kolom yang 4 tadi? Baris dan kolomnya 4 Ibu. Semua 4. Nah, ya. Ada 4 baris, ada 4 kolom. Langsung alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Pas, begitu ya. Itu ya, kalau ujian sudah saya coret. Ini memang ada salah, ya tidak boleh. Oke, itu saja. Yang lainnya sudah benar, tabel anaknya juga benar. Ingat, kamu masih ada tadi menyebut angka di belakang koma itu dengan puluhan ya, masih salah. Ada yang benar, ada yang salah. Dibiasakan mulutnya ya, guru itu terletak dari mulut dan pikirannya, serta perbuatannya. Kalau kita bertingkah baik, bermulut baik, berpikiran baik, maka anak-anak akan menjadi baik. Jangan membuat kesalahan satu tetes pun. Ya, dibiasakan. Sudah ada yang benar tadi, tapi belakang-belakang dia baca 24 lagi, 35. Ya, kena setan lagi ya, jangan masuk setan-setan pulang semua. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir, Lucia, silakan. Kelompok 4, Ibu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Apakah tampilan layarnya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Masih proses. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman.
kami dari kelompok 4 perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ineke Soharis de Jesus, yang kedua Maria F. Jepa, yang ketiga Mawarda Saifulewa, yang keempat Muhaini Ibrahim, dan yang kelima saya sendiri, Syawan Setiawan Ahmad. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soalnya yaitu untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk pekat beku dan disimpan dalam lemari es selama waktu sampai seminggu, telah dilakukan penelitian oleh jurusan Gizi dan Makanan di Virginia Polytechnic Institute and State University di tahun 1975. 3 jenis sari air jeruk pekat beku diuji dalam 3 jangka waktu yang berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji. Hasilnya dalam miligram asam askorbat per liter tercatat dalam data sebagai berikut. Pertanyaannya, gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis bahwa yang pertama, tidak ada perbedaan dalam kadar asam askorbat di antara merek sari air jeruk yang berlainan. Yang kedua, tidak ada perbedaan kadar asam askorbat untuk jangka waktu penyimpanan yang berlainan. Dan yang ketiga, merek sari air jeruk pekat dan jumlah hari sejak air jeruk peras sampai diuji tidak berinteraksi. Penyelesaiannya yaitu diketahui R atau banyaknya merek sari air jeruk yang digunakan yaitu 3, C atau banyaknya jangka waktu berbeda yang diuji sama dengan 3, dan N yaitu banyaknya pengamatan pada suatu merek sari air jeruk dalam jangka waktu tertentu sama dengan 4. Langkah-langkah pengujian pertama, penulisan hipotesis. Yang pertama itu penulisan hipotesis perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek. Untuk H0-nya apabila tidak ada perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek, dan H1-nya apabila ada perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek. Yang kedua, penulisan hipotesis untuk pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. H0-nya apabila tidak ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat, dan H1-nya apabila ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Yang ketiga itu penulisan hipotesis untuk pengaruh interaksi. H0-nya apabila tidak ada pengaruh interaksi, dan H1-nya apabila ada pengaruh interaksi. Langkah yang kedua yaitu kita mencari F-tabel dan daerah kritisnya. Yang pertama mencari F-tabel untuk perbedaan kadar asam askorbat di antara merek sari air jeruk yang berlainan. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 dengan derajat bebas pelakuannya itu 2 didapat dari banyaknya merek yaitu 3 buah dikurang dengan 1. Sedangkan derajat bebas galatnya itu sama dengan 27 didapat dari banyaknya merek dikali dengan banyaknya jangka waktu dikali dengan banyak pengamat pada setiap merek dalam jangka waktu tertentu kurang dengan 1. Daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika F1-nya lebih besar dari F0,05 2,27 atau F1 lebih besar dari 3,35. Kedua, kita mencari F-tabel untuk perbedaan kadar asam askorbat dan jangka waktu yang berlainan. Tingkat signifikansi yang digunakannya yaitu 0,05 dengan derajat bebas pelakuan yaitu 2 didapat dari banyaknya jangka waktu yang digunakan dikurang dengan 1. Sedangkan derajat bebas galatnya itu 27 dan daerah kritisnya jika F2 lebih besar dari F0,05 2,27 atau F2 lebih besar dari 3,35. Yang ketiga kita mencari F-tabel
untuk merek sari air jeruk pekat dan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji tidak berinteraksi. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 dengan derajat bebas perlakuan 4 didapat dari banyaknya merek sari air jeruk dikurang 1 dikali dengan banyaknya jangka waktu dikurang dengan 1. Kemudian derajat bebas galanya itu 27. Sedangkan dan daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika F3 lebih besar dari F 0,05427 atau F3 lebih besar dari 2,73. Langkah yang berikutnya yaitu perhitungan. Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu dibuat tabel jumlah data sel, tiap baris, dan tiap kolom sebagai berikut. Jadi 203,1 ini merupakan jumlah pengamatan pada merek tersebut dalam jangka waktu 0 hari, begitu. Sedangkan 194,6 merupakan total pengamatan pada merek tersebut dalam jangka waktu 3 hari. Begitu pula dengan data-data yang lain. 577,2 merupakan total pengamatan merek tersebut dalam 3 jangka waktu yang berbeda. 559,6 merupakan total pengamatan merek Scarlet Sweet dalam 3 jangka waktu yang berbeda. 587,3 merupakan total pengamatan pada merek Minute Maid dalam 3 jangka waktu yang berbeda. Sedangkan untuk yang bagian bawah, 615-nya ini merupakan total pengamatan dalam jangka waktu 0 hari pada 3 merek sari air jeruk. Kemudian 566,6 merupakan jumlah pengamatan pada 3 merek air jeruk dalam jangka waktu 3 hari. Dan 542,5 merupakan total pengamatan pada 3 merek sari air jeruk dalam jangka waktu 7 hari. Untuk 1724,1 merupakan total pengamatan dari seluruh merek sari air jeruk dalam 3 jangka waktu yang berbeda. Kemudian kita akan menentukan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat interaksi, dan jumlah kuadrat galatnya. Jumlah kuadrat total didapat dari rumus sebagai berikut. Jumlah kuadrat total ini kita dapat dengan mencari total dari setiap pengamatan kuadrat, kemudian dikurangi dengan total semua data pengamatan dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya data pengamatan yang ada, sama dengan 83.102,01 dikurang dengan 82.570,02 sama dengan 531,99. Yang kedua, kita mencari jumlah kuadrat barisnya dengan rumus sebagai berikut. Ini didapat dari 577,2 dikuadratkan ditambah 559,6 kuadrat ditambah 587,3 kuadrat dibagi dengan 12, di mana 12 ini didapat dari banyaknya jangka waktu dikali dengan banyaknya pengamatan pada setiap merek dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dikurang dengan jumlah pengamatan kuadrat dibagi dengan banyaknya data pengamatan yang ada, sama dengan 82.602,77 dikurang dengan 82.570,02, hasilnya yaitu 32,75. Kemudian untuk jumlah kuadrat kolomnya didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan 615 kuadrat ditambah dengan 566,6 kuadrat ditambah 542,5 kuadrat dibagi dengan 12. Di mana 12 ini didapat dari jumlah banyaknya merek sari air jeruk dikali dengan banyaknya pengamatan pada suatu merek air jeruk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dikurang dengan
jumlah total semua pengamatan dikuadratkan dibagi dengan banyaknya pengamatan yang ada, sama dengan 82.797,23 dikurang dengan 82.570,02 sama dengan 227,21. Langkah yang berikutnya kita mencari jumlah kuadrat baris kolom atau yang biasa disebut juga dengan jumlah kuadrat interaksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang kita dapatkan yaitu 82.847,31 dikurang dengan 82.177 dikurang dengan 82.797,23 kemudian ditambah dengan 82.570,02. Hasilnya itu sama dengan 17,33. Yang terakhir kita mencari jumlah kuadrat galatnya, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat baris dikurang dengan jumlah kuadrat kolom, kemudian dikurang dengan jumlah kuadrat baris kolom atau jumlah kuadrat interaksi sama dengan 531,99 dikurang dengan 32,75 dikurang dengan 227,21 dikurang dengan 17,33. Hasilnya itu 254,70. Langkah yang berikutnya yaitu kita membuat tabel ANOVA sebagai berikut. Derajat bebasnya untuk derajat bebas baris didapat dari banyaknya merek seri air jeruk dikurang dengan 1. Sedangkan derajat bebas kolomnya didapat dari banyaknya jangka waktu berbeda yang digunakan dikurang dengan 1. Untuk derajat interaksinya didapat dari banyaknya pengamatan pada suatu merek tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian derajat bebas errornya didapat dari banyaknya merek seri air jeruk dikali dengan banyak jangka waktu yang berbeda, kemudian dikali dengan banyaknya pengamatan pada suatu merek jenis air jeruk dalam jangka waktu tertentu kurang dengan 1 sama dengan 3 dikali dengan 3 sama 27. Kemudian derajat bebasnya totalnya didapat dari banyaknya merek seri air jeruk dikali dengan banyaknya jangka waktu dikali dengan banyaknya pengamatan pada suatu merek seri air jeruk dalam jangka waktu tertentu dikurang dengan 1. Dengan menggunakan rumus yang tadi, untuk kuadrat tengahnya ini didapat dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Misalnya kuadrat tengah baris didapat dari jumlah baris yaitu 32,75 dibagi dengan derajat bebas baris yaitu 2, hasilnya 16,375. Kuadrat tengah kolom didapat dari jumlah kuadrat kolom dibagi dengan derajat bebas kolom yaitu 227,21 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 113,605. Kemudian kuadrat tengah interaksi didapat dari jumlah kuadrat interaksi dibagi dengan derajat bebas interaksi yaitu 17,33 dibagi dengan 4, hasilnya yaitu 4,333. Yang terakhir kuadrat tengah error atau kuadrat tengah galat didapat dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat yaitu 254,7 dibagi dengan 27 yaitu 9,433. Langkah yang berikutnya yaitu kita mencari F hitung, mana F1 didapat dari kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galat yaitu 16,375 dibagi dengan 9,433, hasilnya 1,736. Untuk F2 didapat dari kuadrat tengah kolom dibagi dengan kuadrat tengah galat
yaitu 113,605 dibagi dengan 9,433. Hasilnya yaitu 12,043. Untuk F3-nya didapat dari kuadrat tengah interaksi dibagi dengan kuadrat tengah galat, yaitu 4,33 dibagi dengan 9,433. Hasilnya yaitu 0,459. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Karena F1-nya sama dengan 1,736 lebih kecil dari 3,35, maka H0-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek. Yang kedua, karena F2-nya sama dengan 12,043 lebih besar dari 3,35, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Dan yang ketiga, karena F3 sama dengan 0,459 lebih kecil dari 2,73, maka H0-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh interaksi antara merek dengan lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat dalam sari R0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, good job kelompok 4. Ya, hanya tidak ada yang salah, semua pakai lengkap dan penjelasannya lebih dari yang ditayangkan. Itu yang saya suka. Tulisannya apa tapi dia dijelaskan lain dari itu. Jadi bukan membaca. Ya, kelemahan kamu adalah tulisannya A, kamu baca A, tulisannya B, kamu baca B. Seperti kamu mengajari kami penonton ini belum bisa membaca. Syahban Ahmad ini bagus, tulisannya lain dan bicaranya juga lain, penjelasannya. Terima kasih, itu bisa dicontoh ya untuk sampai cara presentasi itu bukan membaca tapi mendeskripsikan apa yang dipresentasikan. Hanya di presentasi ini kamu harus menjelaskan F1-nya, F1 hitung dulu. F1 hitung yang sama dengan 1,736 lebih kecil dari F1 tabel yang sama dengan 3,35 begitu ya. Ini kalau bagi orang yang sudah mengerti apa oke, tapi kalau belum dia akan buka lagi ke depan. Itu dari cara menulis buku kurang bagus kalau seperti ini. Oke, terima kasih Bu Job, semua sudah beres. Silakan stop screen. Karena saya mau meeting PPG, jadi tidak bisa lanjut dengan semua kelompok. Minggu depan kita ketemu lagi hari Senin untuk 4 kelompok berikutnya ya Gus ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Bu Job sudah buka kelas. Tolong jangan lupa rekap hadirnya, kirim ke saya. Rekaman videonya juga supaya teman-teman yang tidak hadir, tidak join hari ini bisa mendengarkan. Terima kasih banyak, kamu sudah berusaha mencari contoh. Jadi minggu depan anaknya tidak perlu diinformasikan. Boleh kamu kerjakan karena ada nilai tulisannya, tapi tidak usah dipresentasikan ya, dan dipresentasikan langsung contoh soalnya. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Tadi siapa yang buka doa silakan tutup. Siapa tadi Lucia yang buka doa? Nurul bisa Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nurul. Terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar, perbaiki yang presentasi untuk depannya. Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi. Ini kalau tulisnya selamat siang, sampai jumpa. Sampai shalom ya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Ibu.